Teman-teman, sebelum nonton jangan lupa ya, klik like, subscribe, and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada orang yang naik motor touring, senang touring jarak jauh. Kenapa? Karena klek ketika helm ditutup, astagfirullahaladzim, sambil naik motor. Mau jauh juga tetap astagfirullahaladzim. Kan enaknya kalau naik motor tuh nggak main HP, ya, nggak akan keganggu dan juga tidak ada yang ngajak ngobrol dan nggak kedengaran. Dan satu helm kan cuman seorang. Jadi kecuali kalau helmnya berdua berkeriwe. Tapi kalau helm tuh aman. Asal dipakai istighfar. Bu, ibu, sambil nyapu teh istighfar. Daripada ngomel barudak teh, ngarana copisan, capek sih beberes wae unggal poe jika kieu. Allah dengar ibu ngomel, gampang bagi Allah ngambil anak-anak bu. Berapa lama sih anak-anak ngeberantakin? Kalau udah gede juga udah gak di rumah, benar? Suami ngorok, ibu istighfar. Alhamdulillah ya Allah, masih ada yang ngorok. Saya dengar yang suaminya meninggal, rindu korokan suaminya. Istighfar, astagfirullahaladzim. Sambil jalan teh astagfirullahaladzim. Sambil masak astagfirullahaladzim. Jadi ingat kisah siapa teh Imam Ahmad bin Hambal? Sudah pernah saya ceritakan di sini belum? Sudah ya? Ceritain bu. Ibu udah dengar kan? Belum? Oh, langsung belum, tadi udah. Suatu saat Imam Ahmad bin Hambal ini ulama besar yang pada zamannya itu sangat dihormati, disegani, dicintai. Tapi waktu zaman itu belum ada foto, internet, jadi tidak pernah diketahui wajahnya, cuman didengar beritanya. Nah suatu saat beliau dari Baghdad ini ingin pergi ke negeri Syams, jauh tuh ke Syria. Dari Irak ke Syria, pergi saja tanpa ada kejelasan mau apa. Nah sampai di sebuah masjid beliau dengar orang baca Quran, sampai malam. Nah akhirnya beliau mau tidur di masjid, diusir. Syekh, orang tua tidak boleh tidur di masjid, di sini dilarang. Masjidnya mau ditutup, akhirnya beliau keluar. Mau berbaring di luar masjid, tidak boleh di halaman juga. Nah ada seorang tukang roti, lihat ada kakek-kakek terusir. Syekh, disebut Syekh itu kakek, udah ke tempat saya aja. Saya ada toko, akhirnya diajaklah ke toko roti, rumah saya di belakang. Suguhin saja. Sudah Syekh, pasti Syekh dari jauh. Nah Imam Ahmad ini melihat, ini tukang roti itu beda. Jadi sepanjang nyuguhin itu selalu istighfar. Sambil air, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Nyiapin roti, astagfirullahaladzim. Silakan diminum astagfirullahaladzim. Terus istighfar, dilihat. Saya lihat Bapak ini dari tadi istighfar terus, ya memang saya membiasakan memperbanyak istighfar sebanyak-banyaknya. Apa yang Bapak rasakan dengan banyak istighfar seperti ini, yang saya rasakan semua keinginan saya rasanya sudah dikabulkan oleh Allah. Kecuali satu, ada satu yang belum terkabul. Apa yang belum terkabul? Saya tuh begitu bercita-cita ingin berjumpa dengan ulama yang sangat saya idolakan, saya cintai. Imam Ahmad bin Hambal, Allahu Akbar, itu ada sekarang di depannya. Beliau pergi dari Baghdad ke Syria, ke Syams,
terusir di masjid semata-mata untuk mengabulkan doa ahli istighfar ini. Cik atulah punya dosa enggak ini teh? Sedikit atau banyak? Banyak atau banyak sekali? Banyak sekali atau luar biasa banyaknya? Rasulullah SAW tanpa dosa 100 kali istighfarnya. Yang luar biasa banyaknya berapa kali? Langsung senyum karena cuma 3 kali. Itu juga lagi jengkel. Astagfirullah. Allah astagfirullahaladzim. Siapa yang mau ngampunin yang istighfar kayak gitu? Ampun, ampun, ampun. Bukan begitu atuh Bu. Ayo kurangin ngobrol. Saya juga habis ceramah ini harus istighfar terus nih. Banyak dosa selama ceramah ini banyak, apalagi gini posisinya terlalu dekat. Perempuan dekat, yang lelakinya juga tipis begini, cuman beberapa orang. Harusnya yang barisan ini 5 baris paling depan tuh khusus untuk masa keemasan. Saya tidak nyebut nenek-nenek ya. Istighfar. Demikianlah hadirin sekalian. Mudah-mudahan saat ini kita lebih sibuk lagi memikirkan bagaimana supaya Allah mencintai kita. Dibanding supaya kita dicintai orang, tidak perlu jadi mubalik ingin dicintai umat, tidak perlu. Jadi mubalik itu jadi ulama ingin dicintai Allah saja sudah cukup. Nanti Allah yang membulak-balik hati umat untuk mencintainya. Terima kasih hadirin, ada yang mau ditanyakan? Sambil kita berinfak sedekah ya. Ya Allah, jadikan yang berinfak ini Engkau gugurkan dosanya. Engkau tolak bala dan musibah yang akan menimpanya. Engkau jadikan pembuka rezeki yang lebih halal, lebih berkah. Engkau jadikan jalan ijabahnya doa. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Silakan. Ya, ada yang menanyakah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ersandi Putra. Pak Ustadz, saya mau bertanya. Saya selaku adik ipar juga kan memiliki adik ipar di sana. Jadi om saya itu udah nikah dengan kakak saya. Bolehkah saya sesama adik ipar sama-sama gitu mencintai? Maksudnya udah terlalu nyaman juga kalau saya sebelumnya nggak tahu juga gimana. Ade teh umur berapa? Umur berapa sekarang? 15 tahun Pak Ustadz. Si ibu teriak-teriak kayak nggak pernah umur 15 wae. Mau apa cinta sama dia deh? Berat deh cinta. Nikah rencananya umur berapa? 16. Karir dulu intinya Pak. Karir dulu, ya Jadi udah lupakanlah dia lah. Namanya cinta babon ya hadirin kan masih remaja. Dek, kepikiran terus nggak sama dia dek? Sok jawab mikrofonnya. Nggak apa-apa supaya yang lain. Kepikiran terus nggak? Terus terang Pak Ustadz ya. Kepikiran terus. Di mana-mana terkenang wajahnya kan ya? Di WC keingetan nggak? Sengsara sebetulnya dek. Aslinya mas sengsara ya. Kita jadi terikat, kepikiran, pengen ketemu terus. Jadi tidak fokus kepada yang lain-lain. Sholat juga jarang ingat Allah, ingat dia aja. Mau ke sekolah karena dia tidak mau sekolah. Wah pokoknya mah kasiksa aja. Benar enggak sih? Jujur aja, jujur. Kenapa saya bisa mengatakan ini? Dosa ibu membuat saya terpojok begini. Kenapa ibu ngomong gitu? Karena ibu juga kan. Draw. Tapi saya pernah ngobrol dengan salah seorang anak ya. Yang cerita.
Kenapa enggak mau? Saya enggak mau pacaran. Saya sudah pernah suka kepada seorang di kelas gitu ya, hanya suka. Dan saya tersiksa sekali. Saya jadi enggak bisa apa-apa. Di kelas saya ketemu dengan yang lain, enggak boleh sama dia. Ngobrol sama orang, kenapa saya jadi dijajah begini? Jajanan saya hanya buat dia, giliran saya jajan buat saya sendiri aja enggak boleh. Saya terikat, tersiksa. Saya putuskan tidak mau, saya jatuh cinta sebelum nanti menjelang nikah. Bagus tuh deh gitu deh. Aduh, ada yang menjiwai pisan sedih. Sok didoakan, dah takdirnya ada datang ke sini untuk putus dengan dia ya. Putuskan aja deh. Masih kecil mah cinta bekantan, enggak ada apa-apa. Maaf ya deh ya. Tuh, buat beliau mah penting ya. Ya kita juga dulu kan begitu. Astagfirullahaladzim. Saya dulu dapat hidayahnya usia 24, jadi waktu remaja belum begitu mengerti. Tapi untungnya Allah melindungi, telat pubernya. Jadi sampai SMA juga masih nggak jelas gitu ya. Terima kasih hadirin sekalian. Mudah-mudahan di balik segala kesederhanaan ilmu yang disampaikan Allah ridho dan ada hikmah. Pesannya mah jangan sibuk mencari cinta makhluk, jangan mengagung-agungkan cinta makhluk, tapi sibuklah mencari tahu apa yang Allah cintai dan kejarlah cinta Allah Subhanahu wa taala yang sudah nyata-nyata selama ini baik kepada kita. Allah yang menciptakan kita, Allah yang mengurus kita setiap saat, Allah yang menutupi aib kita, Allah yang maha sabar walaupun kita mengingkarinya, mengkhianatinya tetap dijaga. Tidak ada yang lebih berhak untuk menjadi tumpuan hati kita, tumpuan cinta dan kerinduan kita. Selain Allah yang memberikan segala kebaikan dan hanya Dia satu-satunya yang bisa membahagiakan, yang bisa memuliakan, yang bisa menyelamatkan kita karena Dialah Allah. Tuhan semesta alam yang menguasai segala-galanya. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Allah. Jangan lupa ya, klik like, subscribe, and share.